Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini sangat menarik. Masih dalam tataran Pilpres, pemilihan presiden. Nah, apa yang kita mau bicarakan kali ini? Kita mau memilih presiden atau downline. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Dan negara-negara besar atau negara-negara maju dengan mudah bisa memilih presiden atau perdana menterinya. Seperti negara Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa, Jepang, Soviet, dan lain-lain. Negara-negara lain tidak ikut campur, tidak merecoki atau berusaha mempengaruhi pemilihan. Mereka cuma punya analisis, prediksi, dan harapan agar sosok yang mereka senangi terpilih, sehingga hubungan nanti menjadi lebih enak dengan presiden yang baru dari negara-negara besar itu. Tapi negara-negara dunia ketiga lain lagi. Pemerintah dan calon-calon presiden, perdana menteri, dan lain-lain ini haus akan dukungan negara-negara besar, terutama yang bisa memberi mereka bantuan, utang, investasi, dan bila perlu bantuan militer seperti di negara-negara Afrika, Amerika Latin, dan lain sebagainya. Dan juga bila perlu selain investasi itu bantuan militer dan teknik, juga bantuan opini dari lembaga-lembaga superkuasa macam IMF, World Bank, WTO, dan pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar uang dan pasar modal. Ini pelakunya sangat sedikit, terdiri dari orang-orang kaya yang luar biasa, orang-orang yang sudah punya duit. Cuman tidak lebih, mungkin cuma 500 pelakunya. Tapi kalau ini menentukan masa depan bangsa ini, siapa yang menentukan pemilihan? Orang biasa mencari supaya dia presiden yang terpilih adalah disenangi oleh pasar. Tapi pasar ini yang dimaksud adalah pasar uang dan pasar modal yang pelakunya cuma 500. Ini terlalu mengada-ada. Dan orang-orang ini sudah memberi bencana lebih banyak kepada bangsa ini daripada manfaatnya. Orang-orang ini dengan modal yang besar bisa merebut tanah-tanah, tempat-tempat usaha, dan bahkan mematikan usaha yang lain. Nah, apa bedanya presiden dengan downline? Presiden, kita tahu presiden mendahulukan kepentingan negara, bangsa, dan rakyatnya di atas segalanya. Kepentingan negara-negara lain, investor, kreditor ditaruh di nomor 20, 30, 100. Untuk itu dia siap mati. Kita sudah banyak melihat presiden-presiden jagoan yang buat rakyatnya, termasuk Soekarno, yang terpaksa harus disingkirkan dengan cara yang direkayasa dan jauh. Saddam Hussein mengalami hal yang sama. Kemudian di Mesir juga presiden terpilih, Aljazair presiden terpilih, singkirkan dengan cara yang sangat tidak demokratis. Nah, itu
Tapi lain lagi. Downline berusaha memenuhi keinginan negara-negara besar, lembaga-lembaga superkuasa, kreditor, investor. Untuk itu dia siap memberi konsesi apapun, tambang, mineral, daerah-daerah strategis, dan lain-lain, meski harus menghadapi rakyatnya sendiri, oposisi, dan kaum intelektual. Ini kita banyak mengalami di Amerika Latin, di negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan lain sebagainya. Banyak pemerintahan silih berganti, dijatuhkan, naik lagi yang baru, dijatuhkan, dan segala macam yang kayak gini karena harus berhadapan dengan negara-negara superkuasa, negara-negara yang lebih maju, negara-negara yang memberi mereka bantuan, kredit, dan investasi. Nah, orang-orang ini karena haus ya pada dukungan-dukungan dari luar itu, mereka memposisikan diri sebagai downline. Jadi mereka menyiapkan berbagai undang-undang, perpu, dan lain sebagainya untuk memberikan konsesi-konsesi yang diminta, mulai dari tambang, mineral, zat-zat yang penting yang sekarang dibutuhkan, dunia, karbon, dan lain sebagainya, hutan, laut, dan daerah-daerah strategis, meski harus menghadapi rakyatnya sendiri. Kita melihat Rempang menjadi bagian yang seolah-olah menjadi upeti ya kepada negara yang memberi kita pinjaman dan investasi yang besar, Cina lewat Tommy Winata. Nah, untuk itu, untuk memuluskan jalan kita menuju bangsa ini, bangsa kuli, bangsa yang cuma menjadi downline dari negara-negara lain, itu yang siap membeli produk-produk mereka, ya, maka pemerintah menyiapkan undang-undang untuk memuluskan itu, agar mendapat pujian dari negara-negara yang ingin dirayunya, juga lembaga-lembaga superkuasa seperti IMF, WTO, World Bank, dan lain-lain. Negara Cina yang baru mulai ikut campur sudah memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa, dan Rempang nantinya mungkin akan menjadi, ya, akan dicanangkan menjadi pangkalan militer untuk menguasai Selat Malaka dan negara-negara sekitarnya. Nah, ini kalau kita berikan ini, apapun alasannya, akan sangat berbahaya buat kedaulatan Republik. Nah, apakah undang-undang yang disiapkan itu? Kita mengenal selama 2 periode ini, ya, ada revisi undang-undang keormasan yang memberi wewenang kepada pemerintah, ya, untuk membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Korbannya 2, yaitu ILUNI UI berbadan hukum, HTI, dan sudah tambah satu lagi EPI. Tanpa proses hukum, kesalahannya apa tidak diperlukan penjelasan lagi, sudah dibubarkan. Kemudian ada undang-undang Corona, ya, yang mengamputasi fungsi anggaran dan pengawasan DPR. Ini jadi. Yang ketiga, undang-undang BPIP, HIP, yang memplot salah satu agama Islam, ya, sebagai musuh negara dengan tuduhan-tuduhan anti Pancasila, radikal, dan lain sebagainya, dan juga ulama dan lembaga-lembaganya jadi musuh negara. Dan kita melihat akhirnya kewajiban sertifikasi halal misalnya yang dulu dipegang oleh Majelis Ulama ditarik, kemudian diserahkan kepada Departemen Agama yang tidak terlalu dipercaya oleh umat
bisa melindungi kepentingan umat Islam. Karena kelakuan menteri-menterinya yang kerap memusuhi Islam lewat kata-kata dan kebijakan. Nah, ini ACT termasuk bagian ya lembaga umat yang tanpa proses pengadilan dicabut izinnya. Ini yang sudah terjadi. Kemudian ada undang-undang Minerba yang dianggap ya bisa berbahaya terhadap kekayaan SDA kita yang mestinya memberi kita peluang untuk menjadi juragan di negeri sendiri bisa habis dengan cara yang tidak kita ketahui. Undang-undang Minerba ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mestinya diisi dengan konsep zakat seperti konsep awalnya para pendiri republik, yaitu 20% dari kekayaan alam ini adalah zakat, dipersiapkan untuk rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir, yang bisa dibagi dengan investor cuman yang 80%, bukan semua. Bisa 40-40, 50-30, 60-20 atau berapapun yang disepakati. Tapi hak rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Dan ini mesti diwakili oleh seorang direktur. Kalau kita menggunakan pasal 33 ini dengan benar, Minerba melanggar. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang bisa membuat tenaga kerja kita sendiri di dalam negeri menjadi kuli kontrak seumur hidup, cuma dikontrak lagi, tidak pernah diangkat. Hak-haknya juga pasti berkurang karena itu. Dan ini di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang memberi peluang ini kepada para pemberi kerja, pada perusahaan dan lain sebagainya. Negara harus menjaga kehormatan rakyatnya supaya ada waktu tertentu yang dia harus diangkat. Undang-Undang nomor 13 tentang tenaga kerja yang dulu itu memberi waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun harus diangkat. Sekarang itu dihapus. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law ini juga membuka peluang untuk adanya kawasan-kawasan ekonomi khusus yang diserahkan kepada pengusaha besar untuk mengelolanya. Dan untuk itu rakyat setempat bisa saja diusir seperti di Rempang, Seruyan, Papua, Kalimantan, Morowali, dan lain sebagainya. Dan ini akan meluas terus sehingga 30 grup usaha akan menguasai daerah-daerah strategis dan mengandung tambang lewat undang-undang yang dibikin secara legal. Ini harus dihentikan oleh pemerintah berikut kalau pemerintah sekarang tidak mau menyelesaikannya. Kemudian ada undang-undang KUHP yang memberangus kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian ada revisi Undang-Undang KPK yang membuat KPK tidak lagi menjadi lembaga extraordinary, lembaga yang istimewa untuk memberantas korupsi, tapi menjadi lembaga yang berada di bawah pemerintah ya, lewat ketukan palu Fahri Hamzah pada akhir masa DPR 2014-2019 yang membuat KPK bisa menjadi alat pemerintah untuk menekan oposisi, dan oposisi benar-benar habis. Dan PDIP termasuk korban dari ini. Banyak menteri-menterinya juga menteri-menteri yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah ya itu diproses, sedangkan yang
berteman, yang menjadi bagian dari pemerintahan, dari kekuasaan, boleh bebas saja. Tapi suatu saat jangan lupa akan dipakai. Dan nanti kalau terjadi perubahan, yang ini akan menjadi bagian yang akan dirubah. Nah, siapakah di antara tiga capres cawapres ini, tiga pasang ini? Anies Baswedan Amin, ya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran, atau Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang bisa memenuhi keinginan rakyat untuk mempunyai negara yang berdaulat, untuk makmur bersama, tidak lagi dikuasai secara legal seperti ini, tapi diserahkan kepada perusahaan-perusahaan menjadi seperti company zaman dulu. Nah, inilah yang harus kita tanyakan kepada capres. Capres yang mana bisa memberi harapan Indonesia menjadi negara besar dengan kemakmuran rakyatnya yang dilindungi oleh pemerintah, yang kehidupan bernegaranya nyaman dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.